yang pertama kata Nabi, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Ada orang yang sedang sibuk mencari aib orang lain. Pertanyaannya, ada enggak yang sibuk mencari aib orang sekarang? Bapak Ibu yang sekarang ini sedang sibuk mencari aib orang, tobat cepat-cepat. Udah 60 kemudian sedang mencari, aku mau ke rumah si Anulah, mengapa? Aku mau tahu apa kekurangan si Ah tuh. La ilaha illallah. Itu pekerjaan hari ini. Itu bukan mak-mak saja sekarang. Sekarang itu bukan mak-mak. Dulu tren gibah tuh tren mak. Sekarang tren gibah tuh mak dan bapak-bapak. Dan hanya bukan itu saja, tren anak muda sekarang tuh gibah juga sama. Jadi sekarang ini gibah tuh tidak melihat lagi umur dan tidak lagi melihat siapa, tidak melihat gender. Mau anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek, tua-tua, muda-muda sama sekarang. Menggibah aja kerjaannya. Tidak sadar. Kenapa? Karena sudah terbiasa, Pak. Karena sudah terbiasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadiran Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan keberkahan kepada kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan kita anak-anak yang saleh dan salihah. Allah berikan kita orang tua yang baik dan kita bisa berbakti kepadanya. Untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Kemudian untuk orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan. Kemudian Allah limpahkan rezeki, Allah istiqamahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara kita yang belum sehat, Allah sehatkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba mengkaji ada poin-poin yang tertentu yang ingin kita sampaikan. Di dalam hadis Nabi mengatakan di dalam hadisnya itu, kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah. 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah. Syekh Abdul Wahab At-Tamimi di dalam bukunya mengatakan Nawaqidul Islam. Ada 10 hal yang bisa merusak keislaman seseorang. Kemudian ada namanya Syekh Said Hawa. Syekh Said Hawa itu di dalam tulisan Profesor Dr. Haji Yunhar Ilyas, beliau menukil perkataan daripada Syekh Said Hawa itu, ada 20 hal yang bisa membatalkan syahadat. 20 hal itu banyak apa sedikit? Kalau sedikit itu muskilah itu. Berarti orangnya kuat iman. 20 hal kata Syekh Said Hawa yang bisa membatalkan syahadat.
Satu, ada 10 hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, kata Abdul Wahab At-Tamimi. 10. Kemudian kata Nabi, ada 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah. Jadi ada 3 poin. Yang pertama 20 yang membatalkan syahadat. Kira-kira kalau syahadatnya batal gimana? Gimana Bapak Ibu kalau batal syahadat kita? Keluar daripada Islam. Atau kufurkah kita? Atau kita murtadkah kita? Tapi kemudian pertanyaannya, kalau kita murtad terus bagaimana? Kalau kita kufur terus kita bagaimana? Dan ini menjadi perhatian kita dan harus kita pahami. Kemudian nawaqidul Islam yang membatalkan keislaman seseorang. Kata Abdul Wahab At-Tamimi, pertanyaannya adalah, ketika keislaman seseorang itu batal, apa yang harus dilakukan oleh seseorang tersebut? Dan apa yang terjadi pada diri dia? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada poin penting kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang yang merusak amal ibadah. Dari poin pertama sampai yang 20, yang 10 sama yang 6 sama. Pelaku kekufuran kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, orang yang keluar daripada Islam dari apa yang tadi kita sampaikan, dia tak kafir mutlak, tidak kafir secara mutlak, tetapi dia pelaku kekufuran. Orang-orang yang melakukan kekufuran ini itu merusak amal ibadah. Merusak amal ibadah itu bagaimana? 70 tahun umurnya, rajin dia beribadah, dia bangun ibadah yang baik di rumah bersama keluarga dan di masjid dan lain sebagainya. Itu sia-sia di hadapan Allah hanya karena 20, hanya karena 10, hanya karena yang 6 tadi. Dan itu tidak ada jaminan bagi setiap orang yang sholat ke masjid, yang rajin bersedekah, yang rajin zakat, yang kemudian rajin berpuasa. Tidak ada jaminan bahwa Allah tidak menghapus amal ibadahnya. Kata Allah di dalam Al-Quran, habitat a'maluhum. Allah hapus tu amal ibadah mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita masuk pada poin-poin yang tadi yang kita sampaikan. Kita mulai dari hadis Nabi terlebih dahulu. Kata Nabi, sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang merusak amal ibadah. Nomor 1 kata Nabi, mau mulai dari nomor 1 atau nomor yang terakhir? Nomor 1 ya. Masa nomornya nomor yang terakhir Ustaz? Nomor yang pertama kata Nabi, al-ishtighalu bi'uyubil khalqi. Ada orang yang sedang sibuk mencari aib orang lain. Pertanyaannya, ada enggak yang sibuk mencari aib orang sekarang? Bapak Ibu yang sekarang ini sedang sibuk mencari aib orang, tobat cepat-cepat. Udah 60 kemudian sedang mencari, aku mau ke rumah si Anulah, mengapa? Aku mau tahu apa kekurangan si Ah tuh. La ilaha illallah. Itu pekerjaan hari ini. Itu bukan mak-mak saja sekarang. Sekarang itu bukan mak-mak. Dulu tren gibah tuh tren mak. Sekarang tren gibah tuh mak dan bapak-bapak. Dan hanya bukan itu saja, tren anak muda sekarang tuh gibah juga sama. Jadi sekarang ini gibah tuh tidak melihat lagi umur. Dan tidak lagi melihat siapa. Tidak melihat gender. Mau anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek, tua-tua, muda-muda sama sekarang. Menggibah aja kerjaannya. Tidak sadar. Kenapa? Karena sudah terbiasa, Pak. Karena sudah terbiasa. Misal. Ada orang di kampung kita berzina dia. Dan kita tidak katakan itu pelaku zina. Kasih kehormatan kepada mereka. Dia juga manusia. Kita jaga. Maka besok Bapak Ibu 1 orang yang berzina, besok jadi 5 orang yang berzina. Kenapa? Karena kita biasakan. Itulah yang disebut dengan kemungkaran yang dibiasakan. Kemungkaran yang tidak dihindari. Hari ini Bapak Ibu, itu kemungkaran itu kenapa merajalela? Karena kita ini umat muslimin tak mau perhatian. Jadi ada orang gibah kita tak nasihati. Ada orang minum khamar kita biasakan. Ada orang pelaku judi kita biarkan. Ada orang kemudian berzina, ada laki-laki datang ke rumah perempuan, ada orang bawa anak kita keluar segala macam, kita biasa aja kok. Tidak ada perubahan dan tidak ada namanya sakit hati, kecewa, marah, ngamuk dan lain sebagainya. Karena kita nggak punya lagi perhatian kita tidak punya perhatian terhadap agama kita dan nilai-nilai itu. Sehingga Bapak Ibu kembali pada poin kita tadi, kata Nabi, al-istighalu
al-istighalu bi'uyubil khalqi. Ada orang yang sibuk mencari aib orang lain. Apalagi sekarang nih. Sekarang ini masa pilkada. Masa pilkada tuh setiap orang pasti mencari kerusakan lawan-lawan dia yang tidak dia pilih. Dan ingat Bapak Ibu, itu masa yang paling enak untuk merusak akidah. Masa yang paling enak untuk merusak iman kita. Kenapa kau tak pilih si Anu? Si Anu tuh ngomel dia semua disebutkannya. Si Anu tuh tukang korupsi, tukang main perempuan, tukang ini, tukang itu, yang kayak gitu nak kita pilih. Aibnya tersebar. Aib orang disebarkan. Ya kalau benar dia ghibah. Kalau dia tak benar dia fitnah. Dua-duanya salah. Pertanyaannya adalah, begitukah kita hari ini? Iya. Kenapa? Karena kita tak pernah jujur. Kenapa? Karena kita tak pernah jujur. Misal dalam urusan pilkada misalkan, ada orang-orang yang ingin, mohon maaf, mengajak orang lain untuk mencoblos si A dan si Anu gitu. A, B, C, D. Pertanyaannya adalah ketika kita mencoba mempromosikan si A, kemudian kita menjelekkan si B dan si C. Pertanyaannya itu salah apa betul? Salah atau betul, Pak? Yang itu yang terjadi hari ini. Setiap tim ses itu menjelekkan orang lain, menjelekkan paslon yang lain. Masalahnya bukan tim ses saja, yang lain pun ikut-ikutan. Jadi gara-gara perbuatan yang tadi, itu yang lain, jamaah-jamaah, masyarakat-masyarakat ikut-ikutan. Kenapa kau tak pilih itu? Karena sekarang itu kita tak jujur dan tak adil. Yang boleh kita lakukan, ketika ada orang ingin mencoblos si A, si B, si C, kita boleh menyampaikan aib dia dalam konteks kemaslahatan sendiri-sendiri saja. Tak boleh rame-rame. Misal kayak sekarang ini saya sampaikan di hadapan Bapak Ibu tentang kelemahan satu paslon, kejelekan dan lain sebagainya, maka itu salah. Itu tidak boleh. Dan harus menyampaikannya satu-satu. Misal saya pengen ada perubahan dan lain sebagainya, saya sampaikan. Bu, begini-begini. Tapi satu orang aja. Tidak boleh ada orang yang lain. Kenapa saya katakan tak boleh? Kalau ada orang yang lain, itu bisa jadi orang yang lain itu nanti akan menyebarkan aib yang tadi. Dan itu Bapak Ibu tidak boleh menyebutkan keburukan dia. Kalau kita menyebutkan keburukan orang, juga harus disebutkan kebaikan dia. Sekarang saya tanya, ada enggak yang menyebutkan kebaikan orang lain? Lebih penting mana keburukan atau kebaikan? Kalau kami sebutkan kebaikan, nanti banyak orang milih dia, Ustaz. Nah, berarti tidak jujur. Kembali kepada poin tadi, al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk mencari aib orang lain. Sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini tuh yang penasaran tingkat tinggi bukan lagi ibu-ibu, laki-laki juga begitu. Melihat ada orang kumpul, bapak-bapak kumpul di warung kopi, itu ikut nongkrong itu. Dan nongkrongnya itu, mohon maaf, kadang-kadang lebih banyak gibahnya daripada yang manfaatnya. Artinya apa? Kopinya satu gelas, gibahnya satu kula. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Artinya apa dalam gibah? Tapi yang keluar apa dalam gibah tadi? Dalam gibah tadi yang keluar adalah aib-aib orang. Dikorek sedemikian rupa. Kata Allah di dalam Al-Quran itu, tidakkah kalian mau melihat, apakah kalian mau melihat ada orang yang memakan daging saudara dia sendiri? Yaitu salah satunya adalah pelaku ghibah, zikra akhaka bima yakrah, menyebutkan aib orang lain dengan tujuan mengharapkan apa? Dengan tujuan orang yang menggibah orang lain atau sibuk mencari aib orang lain, tujuan orang mencari aib itu untuk apa? Bapak Ibu, tujuan orang mencari aib orang lain, tujuannya itu sederhana, untuk menjatuhkan martabat, harkat martabat orang lain dan mengangkat harkat martabat dia. Nah, itu tujuan orang mencari aib itu. Aku harus cari tahu aib si Anu tuh. Kalau aku bisa pegang aib dia, maka dia pasti bisa tunduk sama aku. Misal, ada orang yang mohon maaf, dapat kuncinya dia pelaku zina misalkan. Pernah berselingkuh. Wah, dipegang tuh. Tahu dia. Kata dia. Kuncimu ada sama aku. Kalau tak mau aku sebarkan, datang ancaman-ancaman. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Namanya al-istighalu bi'uyubil khalqi, orang yang sibuk mencari aib orang lain. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua kata Nabi, yang merusak amal ibadah itu, yang kedua adalah qaswatul qalbi, hati yang yang keras. Kalau bahasa lainnya keras hati. Keras hati.
Ali bin Abi Thalib dalam hadisnya mengatakan begini, dalam perkataannya begini. Ini Ali ini sahabat Nabi. Kalau Ali berbicara, sahabat Nabi berbicara, dia hadis tapi hadisnya mauquf. Hadisnya tidak sampai ke Nabi tapi sampai kepada sahabat. Derajat hadisnya 3, bisa sahih, bisa dhaif, bisa hasan. Kata Ali bin Abi Thalib, ada orang pelaku maksiat. Nah, ketika dia melakukan maksiat, itu ada tinta hitam. Tinta hitam itu tertanam dalam hati dia. Tinta hitam. Semakin hari dia melakukan maksiat, tinta hitam tadi semakin besar. Semakin besar. Semakin hari dia melakukan kemunafikan, semakin besar. Semakin apa Bapak Ibu? Akhirnya apa? Orang yang tinta hitamnya dalam hati dia sudah besar, itu dia mata hati dia sudah tertutup. Dalam bahasa lainnya mati hatinya, mati. Kalau bahasanya mak-mak kami zaman dulu, kos hati namanya. Tahu keras hati Bapak Ibu? Keras hati dia. Nah, ketika mereka keras hati, itu apa yang terjadi? Yang terjadi dari orang yang keras hati itu satu, tidak mau menerima nasihat. Itu mesti. Yang kedua, penyakit biasa, penyakit kampungan. Apa itu? Selalu merasa benar sendiri. Dan itu pasti. Kenapa? Karena itu penyakit dia. Ada orang Ustaz dulu baiknya minta ampun Ustaz. Baik kali. Dia selalu bisa menerima nasihat orang lain. Tapi ketika dia sudah di atas Ustaz, woi, jangankan nasihat awal. Nasihat ulama aja ditolaknya. Artinya apa? Ada keangkuhan dalam diri mereka, yang keangkuhan tersebut bisa menyebabkan mata hati dia mati. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau ada orang dulunya biasa-biasa saja, kemudian sudah naik tingkat atau naik makom dia, misal jadi kepala sekolah dia, dulu ketika jadi guru biasa mau dia dinasehati, ketika jadi kepala sekolah tidak mau lagi dia dinasehati. Itu tanda-tanda tuh. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda mata hati namanya. Tanda-tanda hatinya sudah mati. Qaswatul qalbi. Mata hati dia sudah tertutup. Kalaulah mata hati itu sudah tertutup, sulit untuk menerima. Sulit. Dia perlu kerja keras untuk membuat tinta hitam yang besar itu kemudian berkurang sedikit demi sedikit. Maka Bapak Ibu yang harus dia lakukan amal saleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu 2 hal. Innalladzina amanu wa amilus salih. Itu kenapa bergandeng? Kenapa gandengan itu? Kenapa Allah katakan orang beriman dan amal saleh? Karena tidak cukup iman saja Bapak Ibu. Hablum minallah itu tidak cukup. Karena perlu hablum minan nas. Yang paling mudah membuat orang-orang mata hatinya tertutup karena rusak hablum minan nasnya itu. Yang selalu merasa menang sendiri. Ada ujubnya. Apa yang ujub itu Bapak Ibu? Al-i'jab rajul binafsi atau ujub. Ujub itu orang yang suka membangga-banggakan diri dia. Kata Nabi dalam hadisnya begini. Salasun muhlikat. 3 perkara yang merusak amal ibadah dan menghancurkan manusia. 3 perkara. Satu diantaranya al-i'jab atau i'jabur rajul binafsihi. Seorang manusia yang suka membangga-banggakan diri dia. Ada orang yang suka membanggakan diri, Pak? Kalau ada berarti itu pelaku fakta. Kalau bukan karena si anu, kalau bukan karena aku tidak jadi musola bror tuh. Itu misal contoh tuh. Ada begitu Pak? Tidak ada kan? Tidak ada. Di sini tidak ada, di luar nggak tahu gitu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Selalu merasa membanggakan, selalu merasa diri ini paling hebat. Itu ciri dan itu salah satu yang bisa membuat hati seseorang itu keras. Yang kedua, ada sifat yang kedua yang bisa membuat hati itu keras, sum'ah. Tahu sum'ah Bapak Ibu? Sum'ah itu yang harus didengar tuh suara dia, suara orang tidak. Kalau dia ngomong, orang lain harus mendengarkan. Tapi kalau orang lain ngomong, dia tak mau dengarkan. Pokoknya apa yang dia sampaikan harus diterima. Pendapat dia harus mutlak benar. Pendapat dia harus diterima. Pendapat orang lain tak boleh. Sekarang kita masuk dalam struktur. Kita masuk dalam struktur. Kalau kita masuk dalam struktur kekuasaan, itu beda tipis dengan salah satu tanda-tanda pemimpin zalim. Apa itu? Ketika dia mengambil kebijakan, kebijakan ini mutlak benar di hadapan dia, bahkan di hadapan Tuhan.
Artinya apa? Tidak ada satupun yang bisa menyalahkan kebijakan itu. Kalau sudah ngomong dia benar, sekalipun salah, tetap harus benar. Nah, itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ngomong dia, kalau disalahkan, nah ini dalam struktur tadi, kalau disalahkan, dicopotnya orang yang ada dalam itu. Kita ambil dalam pengurusan masjid misalkan. Ada ketua masjid, ketuanya otoriter. Kalau tidak perkataan aku tidak boleh. Pokoknya kalau aku tidak perkataan aku tidak dibenarkan, maka keluarlah kalian dari kepengurusan. Nah, itu namanya otoriter namanya itu. Ini orang seperti ini yang rusak hati dia. Dia tak bisa menerima nasihat, tidak mau menerima arahan dari yang lain. Kenapa? Karena dia menganggap diri dia paling benar satu. Yang kedua, dia menganggap ya, dia yang harus didengar, orang lain tidak perlu didengar. Yang ketiga, dia selalu ingin menang sendiri. Maka dia suka membangga-banggakan diri. Orang seperti ini mesti sombong. Mesti sombong, mesti angkuh. Ada kosat orang yang membanggakan diri tapi dia tak sombong, tak ada. Orang sudah membanggakan diri sudah mesti sombong. Mana ada manusia yang membanggakan diri dia tak sombong? Sebenarnya bukan aku, tapi gimana lah. Ah, itu sama tuh sombong tuh. Banyak orang begitu. Siapa tadi yang donatur paling besar tuh? Hamba Allah tuh. Siapa hamba Allah tuh? Rumahnya di samping situ. Padahal dia sendiri tadi. Cumanya begitulah manusia itu. Kadang-kadang ada yang lebih berbahaya lagi, pura-pura tidak mau dipuji, tapi sebenarnya mengharapkan pujian. Nah, mengangguk semua kan, ya gitu. Karena memang pelaku. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Qaswatul qalbi. Apa yang bisa membuat mata hati manusia kemudian tertutup lagi selain dari perbuatan-perbuatan yang tadi, selain dari takabur, selain dari sum'ah, selain dari ujub dan lain sebagainya? Ada orang yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat. Anak yang melawan kepada orang tuanya hatinya keras. Istri yang melawan kepada suaminya hati dia keras. Suami yang melawan kepada istrinya hatinya keras. Suami yang melawan kepada orang tuanya hatinya keras. Apa penyebabnya? Banyak penyebabnya Bapak Ibu. Mesti ada kesalahan yang mereka lakukan. Misal suami selingkuh. Kira-kira kalau suami selingkuh tuh mesti ditutupi keselingkuhan dia atau tidak, atau dia terang-terangan. Aku mau selingkuh, aku mau selingkuh kata suami dia. Mungkin tidak begitu. Tidak. Dia sembunyikan. Selingkuh itu maksiat. Sehingga ketika dia bermaksiat, dia akan lakukan maksiat yang lain untuk menutupi kebohongan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Tinta hitam yang kecil tadi makin besar. Karena apa? Ditutupi dengan dosa-dosa yang lain. Sehingga yang terjadi adalah semakin besar. Akhirnya apa yang terjadi? Tertutuplah mata hati dia tadi. Keras hati dia, keras tak mau terima. Selalu merasa paling benar, selalu yang ingin dianggap, selalu ingin diperhatikan. Dan selalu ingin dipuji. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau ada orang ketika kita memuji orang lain, biasa aja. Itu tandanya dia minta dipuji itu. Misal kita cerita sama dia, kita puji orang lain, kemudian dia katakan, biasa aja paling. Itu tandanya dia sedang minta kita memuji dia. Itu tanda tuh Bapak Ibu, tanda. Kode keras. Ali bin Abi Thalib ketika khutbah Jumat, selesai dari khutbah Jumat dia turun. Apa kata dia? Ali kata kepada sahabat dia. Apa kata dia? Bagaimana pandanganmu tentang aku khutbahku kata dia. Apa kata sahabat Nabi? Kau mau jadi penghuni neraka apa surga kata dia. Habis itu langsung diam Ali. Kenapa Ali diam? Tak mau lagi dia meminta. Karena sahabat dia tahu. Takutnya di dalam diri Ali tadi muncul satu rasa bangga karena ingin dipuji. Tak ada manusia yang tak ingin dipuji, itu tak ada Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang tidak ingin dipuji. Hanya saja kuat-kuatan. Sahabat saja yang kuat imannya takut dia kalau dipuji. Apalagi manusia hari ini. Sahabat bukan. Memang bukan sahabat Nabi, tapi umat Nabi betul. Tapi pertanyaannya, sekarang itu jauh lebih berat daripada masa sahabat. Sahabat Nabi masih ada. Pada para sahabat tabi'in sahabat masih ada. Pada masa tabi'innya masih ada. Ketika masa tabi'in masih tersisa orang-orang saleh. Kalau sekarang orang soleh ada, tapi beda tipis. Itu yang menjadi masalah kita hari ini Bapak. Artinya apa? Ketergelinciran itu pada kemaksiatan yang brutal itu jauh lebih bisa terjadi hari ini daripada masa Nabi. Uang masa Nabi itu nabi palsu sudah muncul. Nah kalau sekarang jangankan nabi palsu, Tuhan palsu pun muncul. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Sehingga dampak daripada qaswatul qalbi tadi apa?
Dampak dari hati yang keras tadi apa? Mengaku yang paling tinggi, mengaku diri dia menjadi Tuhan. Siapa itu? Siapa itu Bapak Ibu? Bukan Fir'aun. Siapa dia? Manusia yang menganggap diri dia paling benar sudah mengaku Tuhan. Hari ini yang ngaku diri dia Tuhan tak banyak. Tapi bersifat, berkarakter, perilakunya seperti Tuhan banyak. Perilaku dia seperti Tuhan banyak. Apa dia kata? Kalau bukan karena aku kau tak masuk kerja di situ. Itu Tuhan tuh. Itu namanya Tuhan baru namanya. Kenapa? Seakan-akan dialah yang punya peran besar dalam melakukan, memberikan kerja bagi orang lain. Kalau bukan karena aku tak akan jadi masjid itu. Pertanyaannya adalah, itu namanya, apakah ini tidak dikatakan seperti Tuhan? Dia tak ngaku Tuhan memang, tapi perilakunya sama kayak Tuhan. Ada pernyataan paling besar. Siapa yang berani dan bisa menggantikan diriku? Dan siapa yang bisa melawanku? Itu sama tuh. Itu Tuhan baru namanya. Cuman masalahnya tak sadar kalau dia tak sadar diri. Coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana Fir'aun dihancurkan. Bagaimana Qarun dihancurkan. Sama Pak, orang kaya sekarang tuh, orang-orang kaya itu menganggap diri dia sudah seperti Tuhan. Karena dengan harta dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Termasuk mohon maaf harus membeli jabatan, termasuk harus membeli kekuasaan, termasuk harus membeli keadilan. Itu namanya Tuhan baru. Maka Bapak Ibu, ada beberapa syirik modern itu, atau bahasa lainnya adalah syirik jahiliyah itu. Yang sekarang itu jahiliyah modern itu. Sekarang ini Tuhan itu banyak. Tuhan yang pertama itu manusia. Tuhan kedua itu kekuasaan. Tuhan ketiga itu jabatan. Tuhan keempat itu harta. Tuhan kelima itu HP. Tahu Bapak Ibu HP kan? Itu Tuhan kelima tuh Bapak Ibu. Oh banyak kali Tuhannya Bos, dia terima nikmati aja lah. Tuhan manusia. Kenapa kita katakan Tuhan manusia? Yang pertama manusia itu dianggap Tuhan. Hari ini orang minta kepada manusia. Mintanya kepada manusia bukan minta kepada Tuhan lagi. Sakit anak dia minta kepada manusia. Susah hidupnya dia minta kepada manusia. Dia tak datang dulu kepada Allah. Karena ikhtiar itu yang diharapkan orang Pak. Allah itu mengharapkan, Allah yang dibutuhkan oleh Allah itu bukan hasil tapi proses. Yang dibutuhkan oleh Allah itu bukan hasil tapi proses. Kita aja tak mau berproses. Kita tak mau berproses. Itu manusia hari ini. Artinya apa? Manusia yang dianggap mulia itu jauh lebih jadi Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kita ambil contoh bukti yang nyata. Bukti nyata itu apa? Ada orang sakit, pengen cepat sembuh tak? Pasti pengen cepat sembuh. Maka apapun jalurnya akan dia tempuh untuk bisa cepat sembuh. Sekalipun harus meminta kepada dukun. Artinya apa? Ketika dukun itu menyembuhkan, dia katakan dukun itu hebat. Artinya ketika dia mengatakan dukun itu hebat, karena dukun itu aku sembuh, berarti dukun itu jadi Tuhan baru bagi diri dia. Salah apa betul? Sedikit yang bilang. Berarti yang lainnya betul. Salah apa betul Bapak Ibu? Baik. Ya wajib salah Bapak Ibu. Kalau betul rusak akidah kita. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu. Harta itu menjadi Tuhan baru. Kekuasaan. Coba Bapak Ibu lihat hari ini. Orang berebut. Sekarang saya tanya. Setiap orang yang punya duit hari ini. Itu berebut menjadi anggota dewan. Berebut menjadi RT, RW, lurah. Dulu orang tak mau. Dipaksa sekalipun tak mau. Dulu tak ada main duit-duitan. Sekarang jangankan duit. Kalau bisa mohon maaf gitu. Untuk pemilihan gubernur saja itu bisa habis 500 miliar gitu. Untuk apa? Nah, ini lain cerita. Kembali kepada poin tadi. Artinya apa? Materi itu sudah menjadi Tuhan baru hari ini. Duit sudah menjadi Tuhan. Maka tak salah ketika Imam Al-Ghazali mengatakan itu, innad darahima taksur rijala mahabatan wa mahabah. Kata dia majalasan wa mahabah. Kata dia gini. Kelak yang menjadi manusia berwibawa itu, yang membuat manusia berwibawa itu kelak bukan iman, tapi harta. Orang kaya, orang yang kaya datang ke musola Labrar itu semua orang tunduknya minta. Oh ini orang kaya yang donatur masjid itu ya. Gitu. Tapi coba orang miskin yang datang, nak masuk lagu lantak, tak masuk konti. Iyo kata Bapak. Sampai sini paham Bapak. Imam, guru ngaji dibayar, dimintai duit 20.000. Itu yang protes satu kampung. Yang protes satu kampung. Belajar bahasa Inggris 1 bulan 8 juta, satu pun tidak ada yang protes. Coba Bapak Ibu bayangkan. Guru ngaji lebih hina daripada guru. Artinya apa kehidupan kita hari ini? Orang memandang guru ngaji itu rendah. Dia tak tahu pondasinya di situ. Tapi coba bayangkan ketika yang datang itu
orang-orang berduit dan lain sebagainya. Mereka terlalu meremehkan dan merendahkan orang lain. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, hari ini tuh harta tuh menjadi Tuhan baru. Orang berebut mencari itu. Kekuasaan sama. Orang hari ini berebut mencari kekuasaan. Padahal cuma kursi, benda mati yang diperebutkan. Masalahnya bukan kursinya Pak Ustaz, kekuasaan di belakang itu. Itu yang diharapkan orang. Kenapa? Karena hari ini ketika orang bisa duduk di sana, yang diharapkan satu saja. Bagaimana mengamankan diri dia dan keluarga dia. Artinya apa? Dia berharap dengan duduk itu keluarga dia terhormat. Terhormat karena apa? Karena harta yang dia miliki, karena kekuasaan, karena jabatan. Pertanyaannya, betulkah orang yang terhormat itu karena kekuasaan, karena harta, karena jabatan? Tidak. Konsep Tuhan masih satu Bapak Ibu. Orang yang terhormat itu karena iman, bukan karena hilang harta dia, orang tak mau lagi pandang dia. Hilang kekuasaan dia, orang tak pandang dia lagi. Makanya hari ini banyak bahasa begini. Waktu aku jadi gubernur, semua orang mendekat. Tapi ketika aku jadi masyarakat biasa, jangankan mendekat, menengok muka aku pun tak mau. Itu karena apa? Karena Anda naik dari menjadi seorang gubernur, menjadi seorang bupati, karena Anda naik dengan cara yang tidak benar. Kalau Anda naik dengan keimanan, maka Anda akan turun dengan keimanan. Ini menjadi masalah kita hari ini Bapak Ibu. Kembali pada poin tadi Bapak Ibu. Qaswatul qalbi. Nah, sejalan dengan poin yang ketiga kata Nabi. Poin yang ketiga itu yang merusak amal ibadah kita itu kata Nabi, hubbud dunia, cinta dunia. Kemarin poin yang tadi saya sampaikan. Hari ini orang banyak cinta terhadap dunia. Iyalah jelas. Karena itu sudah menjadi satu hal yang tidak bisa dihindarkan. Betul. Memang tidak bisa dihindarkan. Tapi bisa kita lawan. Bisa kita lawan. Sekali lagi poinnya adalah tanamkan dalam diri kita kehormatan itu bukan harta, bukan karena harta, tapi kehormatan itu karena iman. Bapak Ibu tak perlu meminta orang menghormati Anda, tak perlu minta, dan jangan mengemis. Setiap orang datang kepada manusia, ini ingat Bapak Ibu kaidahnya Bapak Ibu ya, kaidahnya. Manusia datang kepada manusia untuk meminta bantuan dan lain sebagainya, maka bersiaplah untuk direndahkan. Bersiap untuk direndahkan. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu bakal menjadi kunci bagi mereka. Apa kata mereka? Alah si anu tu aja datang ke rumah minta minjam duit kok. Nah, akhirnya apa? Kita direndahkan Pak. Direndahkan. Dan ini terjadi Bapak Ibu. Manusia selalu merendahkan diri orang lain karena yang dianggap lebih rendah daripada diri dia. Nah, sekarang itu orang-orang yang kaya, yang tidak beriman, yang saya maksud ya, orang kaya yang tidak beriman. Dia selalu berharap dengan harta dan kekuasaan yang dia miliki, orang-orang menghormati dia. Kalau jalan begini badannya. Sebelum dia punya uang, jalannya begini. Kalau ketika sudah punya kekuasaan, jalannya begini. Berubah Bapak Ibu. Kenapa begitu berubah? Kesombongan dan keangkuhan itu ada dalam diri dia. Kalau dia tidak punya iman. Tapi kalau dia punya iman, mau kaya, mau miskin sama Pak. Kalau dia beriman, itu mau kaya, mau miskin sama. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tolak ukurnya hari ini itu adalah cinta terhadap dunia. Orang-orang hari ini mengejar bagaimana mencari hidup yang mulia, tapi mereka sedikit berpikir bagaimana mati yang mulia. Orang semua berpikir mencari harta sekarang. Pokoknya aku harus kaya, pokoknya aku harus ini dan lain sebagainya. Karena anakku harus sekolah, anakku harus ini dan lain sebagainya. Bapak Ibu bayangkan, orang yang punya uang, dia akan berpikir bagaimana menyekolahkan anaknya setinggi mungkin. Betul ya? Tapi coba Bapak Ibu bayangkan, hari ini orang-orang berpikir bagaimana anak dia bisa sekolah tinggi, bisa jadi dokter, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi presiden dan lain sebagainya. Ada enggak orang yang hari ini berpikir pengennya anaknya jadi dai, jadi guru ngaji? Ada enggak bapak-bapak, ibu-ibu yang pengen punya anak jadi guru ngaji? Ragu Pak jawabnya. Ada enggak Bapak Ibu anak-anaknya yang pengen jadi imam Masjidil Haram? Kan cepat kan naik kan kalau begitu ya. Karena guru ngaji Pak Ustaz, karena guru ngaji dianggap framingnya begitu. Coba Bapak Ibu. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Grand Sheikh Al-Azhar itu yang dia harapkan di akhir hayatnya cuma satu, mencari musola dan dia ngajar di situ. Guru saya, pimpinan pondok pesantren kami, itu dia kata begini, sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya seseorang itu di mata beliau, itu yang bisa ngajar ngaji di musola.
Bukan yang terkenal, bukan yang mengaji di Masjid Agung, kata dia. Tapi yang bisa ngaji, yang mau mengajarkan anak-anak mengaji di musola. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau ada orang yang sudah, mohon maaf, bergelar S1, S2, S3 begitu, dan dalam bidang agama dia bagus, mau tak kira-kira ngajar di musola? Anaknya cuma 5 orang, mau tak dia ngajar situ? Kalau ada yang mau begitu Bapak Ibu, itu ciri-ciri ulama yang beneran itu. Orang alim beneran. Kenapa saya katakan begitu? Karena hari ini sulit mencari orang alim yang mau duduk di musola untuk mengajarkan anak-anak ngaji. Sedikit. Sehingga jangan salah Bapak Ibu, ketika orang bermunculan berpikir, kenapa anakku kok ngajinya begitu-begitu aja? Enggak ada perubahan. Jangan salahkan anak-anak. Dan jangan salahkan guru ngaji itu. Yang di atas, yang lebih hebat, yang berilmu, mereka enggak level ngaji di musola. Mereka ngajinya di mana levelnya? Di kantor gubernur. Yang amplopnya lebih besar. Kalau di musola enggak digaji Pak. Enggak digaji. Minta 20.000 aja protes. Itu guru ngaji, minta 20.000 protes. Coba bahasa Inggris, minta 100.000 bukan protes, malah kurang itu. Kok cukup 100.000? Ada protes. Ini tanda apa nih Pak? Oh, suruh. Tak kira bom bola. Baik, kembali kepada poin kita Bapak Ibu. Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Orang-orang hari ini cinta terhadap dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada buku judulnya 30 Tanda Orang Munafik. Pengarangnya Dr. Aid Al-Qarni. Sudah ada dalam bahasa Indonesia. Salah satu poinnya adalah yang menjadi manusia munafik itu adalah orang yang cinta terhadap dunia. Orang cinta terhadap dunia bisa menjadikan dia munafik. Bisa menjadikan dia apa? Orang yang cinta terhadap dunia, satu Pak sikapnya Bapak Ibu, selalu menghalalkan yang haram, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, dan mengharamkan yang halal. Yang hak dikira batil, yang batil dikira dicampur aduk kedua-duanya. Sikap seperti ini itu tanda orang cinta terhadap dunia. Oke Bapak Ibu ya. Dan sikap seperti ini juga sama, itu adalah tanda daripada manusia munafik. Manusia apa Bapak Ibu? Kata Nabi Bapak Ibu, kelak di akhir zaman penghuni dunia ini itu cuma 2. Kafir 1, munafik 1. Yang pertama kali masuk neraka jahanam itu munafik dulu, baru kafir. Kira-kira kafir jelas enggak kekafirannya? Jelas kafirnya Bapak Ibu. Kalau munafik jelas enggak? Dia berada di antara orang-orang berislam, orang-orang beriman. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu. Kira-kira lebih berbahaya mana, munafik atau kafir? Makanya karena yang mana Bapak Ibu? Kafir atau munafik? Karena paling berbahaya munafik berada di antara umat orang-orang beriman, maka yang pertama kali diancam oleh Allah untuk masuk neraka jahanam adalah munafik. Dan munafik itu bahan daripada api neraka jahanam. Fit darkil asfar minan nar, kata Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya. Beristighfarlah, mudah-mudahan terjauh daripada perbuatan kemunafikan. Karena Bapak Ibu, di akhir zaman itu isinya cuma itu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, banyak enggak manusia munafik sekarang? Jangan bilang banyak Bapak Ibu, beristighfar aja, astagfirullah. Na'udzubillah kalau sampai itu kita yang terjadi. Na'udzubillah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu poin yang ketiga. Apa tadi yang ketiganya adalah hubbud dunia. Orang yang cinta terhadap dunia. Nah, kemudian kata Nabi, yang keempat. Apa yang keempat itu? Tulal amal. Yang terlalu banyak berangan-angan, bercita-cita. Membayangkan sesuatu, kerja tak mau. Aku pengen jadi presiden. Tapi ngapain dah? Duduk aja. Ngopi di warung kopi. Kan Allah Maha Kuasa, Ustaz. Bisa jadi ketika aku selesai kopi datang orang, kemudian menawarkan jadi presiden. Ah, bisa jadi. Bisa jadi. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Jangan tulal amal. Tulal amal itu artinya apa ya? Berangan-angan tinggi Bapak Ibu. Artinya begini Bapak Ibu. Kenapa Allah melarang orang-orang berangan-angan tinggi? Karena itu cuma angan-angan. Yang dibutuhkan itu kerja keras, bukan angan-angan. Orang yang kerja mati-matian belum tentu jadi presiden. Nah ini cuma membayangkan jadi presiden. Bisakah dia jadi presiden? Artinya apa? Konsep itu sejalan dengan konsep yang ditanamkan dalam agama, ikhtiar. Ada ikhtiar, jangan sembarangan. Tapi kalau kami berangan-angan pengen naik, berangan-angan. Pengen naik haji, pengen umroh, bisa. Berangan-angan doang bisa. Masalahnya kalau tak nabung juga tak bisa.
Oh tapi datang orang, ada orang yang datang kemudian mengatakan, iya betul, masalahnya Anda sholat apa tidak? Masalahnya Anda bersedekah atau tidak? Masalahnya Anda duduk di masjid atau tidak? Masalahnya Anda itikaf atau tidak? Masalahnya Anda berbuat baik terhadap manusia atau tidak? Kalau cuma membayangkan kapan buat baiknya. Dan membayangkannya di warung kopi. Di warung kopi habis 10 jam, bekerja habis 1 jam. Lebih bermanfaat mana? Sampai di sini paham maksud saya Bapak Ibu ya? Manusia itu terlalu tinggi angan-angan, terlalu berharap menjadi sesuatu. Lakukan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Masalah ke depan itu urusan Allah. Tidak ada satupun manusia yang tahu 1 detik ke depan ini bakal seperti apa, itu tidak ada yang tahu. Kalau ada manusia yang lebih tahu daripada Tuhan yang mengatakan 1 detik ke depan itu dia bisa melakukan sesuatu, berarti dia Tuhan baru itu. Tuhan baru. Baik, itu poin yang keempat Bapak Ibu. Kembali poin selanjutnya. Apa perbuatan yang lain yang bisa merusak amal ibadah? Orang yang suka menzolimi orang lain. Dosa itu tingkatannya 5. Dosa itu tingkatannya 5. Yang pertama namanya khata. Khata itu salah tapi tak berdosa. Salah tapi tak berdosa. Bapak Ibu baru terbangun jam 7. Alarm sudah di telinga, alarm sudah kenceng, disiram air sudah, diinjak-injak sudah, tak bangun juga. Kira-kira ngapain tuh? Mati atau pingsan? Nah, ada orang begitu, ada Bapak Ibu, ada. Kami sudah menemukan Bapak Ibu, kami sudah temukan itu. Di pondok tuh banyak, disiram pakai air sudah, dipukul sudah, dicubit sudah, enggak bangun juga. Tiba-tiba jam 8 bangun dia. Nah, ini manusia yang aneh dan paling aneh itu. Artinya apa? Kalau ada orang yang terbangun di jam 7, itu namanya salah apa tak salah? Dan dia sholat subuh di jam 7 itu salah apa tak salah? Orang terbangunnya baru jam 7 atau jam 8. Kemudian dia langsung sholat subuh. Salah apa tak salah? Salah apa tidak Bapak Ibu? Jangan bilang tak salah. Salah. Tenang Bu, tenang. Belum selesai lagi, belum selesai. Salah, tapi tak dosa. Nah, itu poin pentingnya. Kalau dibilang tak salah, itu muskilah nanti Bapak Ibu. Masalah itu. Kalau kita katakan, oh itu tak salah Pak Ustadz. Kenapa tak salah? Orang tak sengaja. Loh, pertanyaannya sengaja atau tak sengaja, salah apa tidak? Misal ibu tak sengaja pukul orang tuh sengaja apa tidak? Tak sengaja. Salah apa tidak mukul orang tuh? Konteksnya salah, tapi berdosa apa tak berdosa? Itu masalahnya. Kalau kita terbangunnya jam 7, kalau setiap hari seperti itu bukan lagi menjadi masalah itu. Baik Bapak Ibu ya. Perbuatan seperti itu dikatakan di dalam Al-Quran perbuatan yang salah tapi tak berdosa. Perbuatan yang salah karena kalimat Al-Quran mengatakan khata. Khata itu artinya apa? Salah tapi tak berdosa. Yang kedua, dia berdosa saja. Dzanbun. Nah, kalau orang yang tadi yang khata saja, itu kalau seandainya dia beristighfar selesai urusan. Selesai. Sama dengan orang yang melakukan dosa. Ada orang yang melakukan dosa, tapi 1 dosa yang dia lakukan, tak sholat subuh. Berdosa apa tak berdosa? Misal sholat subuh jam 5, dia sadar, dia bangun dia, tapi kemudian dia sholat jam 7. Salah ya kan? Salah. Kemudian berdosa apa tidak? Berdosa. Tapi dosanya untuk diri dia sendiri saja. Dosa untuk diri dia sendiri. Allah turunkan sifatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Atau ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, kata Allah turunkan sifat Allah pengampun. Artinya apa? Dia datang kepada Allah, dia kemudian bertobat, Allah ampuni tobat dia. Ada poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu zunub. Apa artinya? Banyak kali dosanya. Sudah bangun terlambat, tidak sholat subuh, kemudian banyaklah dosa yang dia buat. Namanya zunubun. Sifat yang Allah turunkan ghafar. Allah masih mengampuni mereka. Artinya apa Bapak Ibu? Allah masih mengampuni mereka. Kalau dia terus datang kepada Allah, dia diampuni oleh Allah. Kemudian yang keempat, dzunubun ma'az zulmi. Sudah buat dosa, banyak dosa, dia caci maki orang. Apa kata dia? Jangan kalian sholat di musola al-abrar itu lagi. Imamnya itu sok suci, imamnya sok baik, imamnya sok fasih. Nah, itu mencaci maki orang kan? Kira-kira zalim enggak? Zalim.
Maka disebutlah dzunubun ma'az zulmi. Sudah banyak dosa dia tidak sholat, tidak datang ke masjid, dicaci maki imam, dia ajak orang lain untuk tidak sholat di sana. Namanya dzunubun ma'az zulmi. Dia buat kezaliman. Dan yang kelima ada namanya al-israf. Dosa yang berlebihan. Banyak sekali dosa dia. Tapi poin yang keempat tadi yang ingin kita katakan, ada orang-orang di muka bumi itu yang paling mudah menyakiti orang lain, baik dari lisan dia maupun tangan dia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada satu hadis Nabi yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya tentang perkara akhir zaman. Kata Nabi begini, kelak di hari kiamat itu, kelak di hari kiamat kata Nabi, kalian tidak akan melihat hari kiamat sampai kalian akan melihat orang saling berbunuhan. Menganggap begitu mudah orang menyakiti orang lain dan membunuh orang lain. Berita yang hari ini kita tampung setiap hari itu adalah berita-berita kematian saja. Ada yang kena perkosa dibunuh, ada anak bunuh orang tua bunuh bayi, bayi bunuh orang tua, belum bisa ya Bapak Ibu. Bayi dibunuh, bayi ditelantarin, kakek dan lain sebagainya. Artinya apa? Kasus kematian itu setiap hari semakin banyak bertambah. Dan itu seperti yang dikatakan oleh Nabi. Apa kata Nabi tadi? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang saling berbunuhan. Artinya apa? Mudah sekali jiwa manusia itu untuk dibunuh oleh orang lain. Dan ini Bapak Ibu sekalian, penyebabnya apa? Kezaliman. Apa kezaliman itu? Siapa yang melakukan kezaliman? Ulah manusia itu sendiri. Yang melakukan kezaliman siapa? Manusia. Yang dia zalimi siapa? Manusia. Artinya apa? Orang tak takut lagi konsep kezaliman itu. Tidak takut orang dengan konsep kezaliman. Makanya mudah lisan menyakiti hati orang lain. Mudah tangan memukul orang lain. Mudah kaki menyepak orang lain. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap itu hal biasa. Setelah muncul peraturan, kalau tempeleng 5 juta. Kalau tendang 5 juta. Alhamdulillah tak ada yang tempeleng lagi. Yang ada bunuh sekali. Kalau bunuh langsung mati gitu. Paling masuk penjara saja. Kan? Itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Lisan ini lebih tajam daripada tangan. Kalau lisan yang berbicara membekas panjang, Pak. Tapi kalau cuma tempeleng, itu bekasnya cuma di sini, sebentar hilang. Tapi kalau pakai lidah, itu lebih berbisa. Kembali kepada poin kita nomor 1 tadi. Apa poin nomor 1 tadi? Salah satu cara merusak dan menzolimi orang lain adalah ketika kita menyebarkan aib orang lain. Itu lisan yang paling berbahaya. Atau dengan lisan kita bisa menusuk orang lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kesemua ini Bapak Ibu, dari poin yang tadi kita sampaikan, ada satu poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua Bapak Ibu. Apa kata Syekh Sulaiman At-Tamimi, Syekh Abdul Wahab At-Tamimi? 10 hal yang bisa merusak keislaman seseorang atau membatalkan keislaman seseorang. Yang terakhir, kita ambil poin yang ke-10. Al-i'radu an dinillah. Orang-orang seperti yang tadi kita sampaikan, yang 5 poin, 6 poin tadi Bapak Ibu, yang bisa merusak amal ibadah kita tadi, itu mereka terjerumus dalam satu hal. Apa itu? Al-i'radu an dinillah. Mereka sedang berpaling dari agamanya Allah. Kenapa kita katakan berpaling dari agama Allah? Mereka sedang menjauhkan nilai-nilai agama dari diri-diri mereka. Pertanyaannya adalah rusak enggak Islam mereka? Rusak Bapak Ibu. Rusak. Ketika yang 6 ini kita tanam dalam diri kita, itu di mana letaknya? Di mana ruang bagi kebaikan? Tidak ada ruang kebaikan Bapak Ibu. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, itu yang kemudian diperingatkan oleh Nabi kepada kita. Apa kata Nabi kepada Ibnu Abbas? Hei gulam, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jaga olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan jaga dirimu, kata dia. Sekarang pertanyaannya, dari 5 poin tadi itu sudah dalam kehidupan kita, Pak. 5 poin yang kita sampaikan itu sudah menjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang itu menjadi sebagian lagi di antara mereka itu adalah menjadi darah daging dalam kehidupan kita kesehari-hari. Ghibah itu bukan menjadi hal yang biasa. Sudah luar biasa hari ini dan sudah terbiasa orang. Dan tanpa berpikir kalau itu dosa. Menyakiti orang lain dengan lisan mereka sudah biasa. Mereka tidak lagi berpikir kalau itu dosa. Artinya apa? Ada penyebab? Ada. Siapa mereka penyebabnya? Orang-orang yang melakukan hal demikian tapi kemudian menganggap hal itu biasa dan tidak diindahkan oleh siapapun. Termasuk para alim. Para alim tidak mengingatkan. Para alim tidak menyindir, para alim tidak kemudian memanggil, kemudian tidak menasehati. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu kesalahan yang terjadi adalah ketika ada orang melakukan kesalahan, kita tidak berani memberikan nasihat kepada mereka. Makanya kenapa kemungkaran hari ini begitu banyak Pak Ustaz? Karena satu saja, diamnya orang-orang yang mengerti. Pertanyaan saya adalah Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu, sekarang ada ustadz yang salah, berani tidak Bapak Ibu ngingatin?
Diam semua. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada anggota dewan yang salah, berani tidak kita ingatkan? Tak usah jauh-jauh. Bapak Ibu, tetangga kita salah, berani tidak kita ingatkan? Masih berani, alhamdulillah. Kalau ustadz yang salah kami tak berani, Ustaz. Bapak Ibu, ustadz itu bukan malaikat. Mesti ada masa dia tergelincir, di mana masa dia salah. Kita berhak mengingatkan. Siapapun mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini penyebab turunnya abasa wa tawalla. Orang buta datang ke Nabi. Orang buta datang ke Nabi. Datang ke Nabi ngapain? Mau bertanya tentang Islam. Nabi kemudian mempalingkan wajah. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah turunkan ayat langsung. Abasa wa tawalla. Nabi Muhammad. Tapi Allah kan tidak mungkin panggilnya Nabi Muhammad gitu deh. Allah panggilnya Muhammad. Apa artinya? Orang buta datang, tidak diindahkan oleh Nabi. Nabi sedang bicara dengan orang kafir Quraisy. Kemudian Nabi palingkan wajah dia dari orang tersebut, atau dia bermasa muka dia. Kemudian Allah turunkan. Allah peringatkan Nabi. Allah langsung turun kasih nasihat kepada Nabi. Khalid bin Walid pernah menasihati baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Khalid bin Walid. Ketika Nabi salah. Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan Rasulullah ketika Nabi salah. Artinya apa? Sekelas Nabi itu masih mungkin untuk dinasihati kok. Masih mungkin untuk dikatakan kalau itu salah. Artinya apa? Loh, ini ustadz bukan Nabi. Malaikat pun bukan. Sangat mungkin tergelincir, sangat mungkin salah. Kita harus berani. Hanya saja adabnya yang penting. Ustadz salah tuh Ustadz. La ilaha illallah. Itu ya tuh. Itu ya kita perlu digandal sedikit. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa Bapak Ibu? Diamnya orang yang mengerti itu menjadi masalah hari ini Bapak Ibu. Maka saya katakan Bapak Ibu, ini poin penting sebelum saya tutup Bapak Ibu. Poin penting sebelum saya tutup. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sekarang saya tanya, berapa jumlah dai yang ada di Pekanbaru ini? Ribuan Bapak Ibu. Pertanyaan kita sederhana. Andai kata para dai-dai yang ribuan ini mau memberikan dan turun dan memperingatkan secara langsung kepada masyarakat dan jamaah, kira-kira bisa tidak mengurangi sedikit kemaksiatan dan kemungkaran itu? Rame-rame datang ke diskotik, tutup diskotik nih. Kira-kira besok mau buka lagi enggak? Masih mikir kan? Buka tapi masih mikir. Ada orang jual khamar hari ini Bapak Ibu. Ada enggak Bapak Ibu datang ke toko tuh, jangan kalian jual khamar juga. Tidak ada Pak. Tahu kita dia jual khamar tapi kita biasa aja kok. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, di Indomaret jual kondom enggak? Jual kondom itu apa? Sarana perzinahan. Tapi ada enggak yang datang ke Indomaret itu, jangan kalian jual kondom di sini? Tidak ada tuh. Kenapa? Karena kita biasa begitu. Ada orang melakukan suap ketika pilkada, kita terima atau kita buang? Kita tengok aja besar. Kalau kecil kami tolak, kalau besar kami terima. Meskilah kita hari ini. Besok kalau ada yang datang kepada Bapak Ibu dengan apapun itu, bilang, kau mau menghuni neraka atau penghuni jahanam gitu. Sama aja Pak Ustaz ya, bagus. Kalau kita berani, masalahnya kita tidak berani begitu kok. Orang datang kepada kita memberikan, kami tolak, tangan kirinya nerima. Itu tolak apa? Tolak bala. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kenapa? Karena kita diam. Artinya apa? Harga diri agama itu yang bisa menjaga kehormatan agama siapa? Orang Muslim. Jadi kalau kebiasaan kemungkaran itu terjadi dan kita diamkan, termasuk Pak RT, Pak RW mendiamkan kemungkaran, ketua masjid mendiamkan kemungkaran, orang alim yang ada di tempat mendiamkan kemungkaran, sekalipun ada orang alim di kampung tersebut, itu Allah hancurkan sekalian. Keberkahannya itu ditarik oleh Allah. Kenapa? Sekalipun ada orang alim. Karena orang alimnya tidak bisa memberikan pengaruh. Yang kedua, orang-orang diam dengan kemungkaran. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok kemungkaran, kemaksiatan begitu mudah tersebar? Ya karena kita diam. Tapi kami kan gak punya kekuasaan, gak punya kebijakan Pak Ustadz. Sonding. Datang kepada yang punya kebijakan. Datang langsung kepada anggota dewan. Kalau ada anggota dewan yang tinggal di samping rumah Bapak Ibu, sampaikan, Pak Dewan tolong. Nah itu enak. Bisa begitu Bapak Ibu? Berani Bapak Ibu? Harus berani Bapak Ibu, bukan berani. Nah sekarang poin terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Dari tadi terakhir terus ya. Karena begitulah Bapak Ibu.
menasehati sesama muslim hukumnya wajib, bukan sunnah, bukan sunnah. Jadi Bapak Ibu nampak kemungkaran, Bapak Ibu tidak ingatkan di hadapan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu berdosa. Saya ulangi sekali lagi, menasehati pelaku kemungkaran dan kemaksiatan bagi kita umat muslim hukumnya wajib, bukan sunnah. Jadi jangan kembalikan kepada jamaah tabligh, jangan kembalikan kepada Muhammadiyah, jangan kembalikan kepada NU, jangan dikembalikan kepada Persis dan lain sebagainya. Kewajiban bersama setiap muslim dan mukmin memberikan peringatan atau nasihat kepada sesama muslim. Ad-din an-nasiha liman lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ingat itu Bapak Ibu. Kewajiban kita semua, bukan kewajiban ustadz. Ngajak orang ke masjid itu bukan kewajiban ustadz, kewajiban semua umat muslim, bukan jamaah tabligh saja. Ada orang main biliar, pokoknya yang berani cuma jamaah tabligh Pak Ustadz. Harusnya bukan jamaah tabligh, semua kita. Oke Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita kurangilah kemungkaran itu dengan bergerak bersama. Kalau sama-sama kita kuat, kalau sendiri-sendiri kita pasti lemah. Tapi kalau kita bersama membangun kekompakan dan persatuan, kemungkaran apapun, kemaksiatan apapun bisa kita lawan, termasuk penyakit tahunan. Apa itu penyakit tahunan? Suap menyuap. Oke Bapak Ibu ya, itu namanya penyakit tahunan, suap menyuap. Saya kira mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di pagi hari ini atau subuh ini bisa bermanfaat bagi kita, paling tidak bisa menjadi tuntunan bagi kita agar kelak kita bisa menciptakan rumah tangga yang baik, kemudian kampung yang baik, insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahu wa man asdaqu minallahi haditha. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlik al-kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا رحمن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.